tidak sedikit mengurangi rasa takrim di penghujung daripada bulan Syawal. Kalau singkat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad Muhammadin al-Qurwatil Muhammadin A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya itu saya katakan masih belajar beriman, Kang Bubun. Kalimat saya katakan pada diri saya dan kepada jamaah saya adalah orang yang hari ini masih belajar beriman. Karena tanggung jawab iman itu harus sampai ke tingkat wala tamutunna illa wa antum muslim. Kita baru bisa dijamin keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima kalau kematian kita tidak pernah bisa terjadi kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita bermula di dalam keimanan atau bermula dengan keimanan dan berakhir pula dengan keislaman kita. Patarosanana sekarang apa yang bisa membentuk kita tetap bertahan dari mulai titik starting point istilah orang, ngawitan berangkat orang dina hirup eta teh berdasarkan keimanan dan kemudian berakhir dalam keadaan Islam. Tidak ada yang bisa menjamin semuanya kecuali dalam apa yang disebut dengan ketakwaan. Makanya setelah iman ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah katakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan di sini kemudian masyarul muslimin, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari anugerah keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan ketakwaan dan tidak pernah membiarkan kita kecuali kita terus dibimbing oleh Allah dalam ketakwaan kepadanya. Ngawitan tina pangaosan seperti kieu. Bagaimana kita bisa mengetahui ketakwaan tersebut? Kalau ketakwaan itu kemudian diterjemahkan dengan menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan Allah, kalau kita tidak tahu mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah. Bahkan kemudian bagaimana kita bisa menyusun perintah itu mana yang wajib kemudian mana yang sunnah. Larangan itu kemudian ada yang makruh kemudian ada yang haram. Dan dari perintah itu pun ada yang disebut dengan mubah. Maka tersusunlah hukum mulai daripada wajib, sunnah, mubah, makruh, panghanapna yang paling tidak boleh adalah haram. Kita tidak akan bisa mengetahui itu kecuali melalui para ulama. Dikawitan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai alimul ulama. Kemudian diwariskan kepada yang disebut dengan warathatul anbiya, para ulama itu sendiri, ngawitan ti para sahabat.
tabi'in. Berikutnya adalah as-salafus saleh sekelas al-Imam Hanafi, al-Imam Maliki, al-Imam Syafi'i, al-Imam Hambali, dan imam-imam yang lainnya. Bukan hanya 4, tapi banyak ternyata. Yang memiliki madhabmu yang terkenal di seluruh dunia hari ini adalah 4 madhab. 4 madhab inilah yang diakui oleh para ulama anu disebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Punten anu kasuhun. Kalau 4 ulama pemilik madhab ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka kita bisa melihat perbedaan antara keempatnya. Minimal perkawis kunut. Abu Hanifah dan yang penutupnya yaitu Ahmad bin Hambal termasuk yang tidak kunut. Tapi Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu kunut. Imam Maliki berguru kepada sebagian murid Al-Imam Hanafi. Al-Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, muridnya terkunut. Tapi tetap salah satu di antara organisasi besar yang ada di Indonesia yaitu yang disebut dengan Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh menerima keempatnya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ia peryogina ngaos puntenan kesu. Tanpa pengajian yang digali dari sumber-sumber utamanya, terutama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita bisa terpecah belah karena salah paham terhadap satu saja. Apa itu Sunni alias Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan bagaimana perbedaannya dengan Syiah? Sekarang tidak sedikit yang tidak paham dengan Sunni dan juga tidak paham dengan Syiah. Yang dilihat adalah prakteknya. Praktek sama-sama resep ziarah kubur. Syiah resep ziarah kubur, Sunni juga resep ziarah kubur. Jadi akhirnya satu Ahlus Sunnah. Tidak bisa. Beda. Ziarah kuburnya Syiah dengan ziarah kuburnya umat Islam Sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benten. Sekali lagi masyarakat muslim, mangga teraskan pengawasan dia. Sarang ajangan, sarang para alim ulama. Karena tanpa itu mohon maaf, kita yang paling besar tanggung jawabnya terhadap umat dan masyarakat. Sesatnya masyarakat tergantung sesat dan tidaknya para ulama. Memang ayah ulama nu sesat. Tinggal Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali mengingatkan ada ulama dunia dan ada ulama akhirah. Tah orang sadayana kira-kira ngarabat cik ari orang kalebat ulama akhirah atau napi ulama dunia. Makanya kedah diaos Minhajul Abidin sarang sajabina tadi kitab-kitab disebutkan teh. Itulah rujukan-rujukan keulamaan kita masyarakat muslimin rahimakumullah. Hapun dengan kasus. Jisim kuring sumping kah dia tadi di ulam ku ki walet. Ya, terus saurna tos badanten sok silaturahim atuh ka dieu. Alhamdulillah. Kapungkur masuknya ringkang bubut pengawasan BKSPP sareng almarhum Kiai Haji Tatang Haitam. Nepangkeun sim kuring rayi na pangbungsuna. Rayi Bapak Kiai Haji Tatang Haitam anu mengantunkeun sataun kapungkur di Cibening. Tah kapungkur pun rama teh mualim mubarok. Manawi aya nu masih kenal. Kayaknya mah sesena generasi kedua nya. Akang ge generasi kedua.
Ari abdi mah generasi katilu juga nanti. Generasi pertama mah ajengan Mamat punten, terus ajengan Mubarok pun Rama, lingihna di Kanang Sapi, kampung Gorma. Upami ngaos teh abdi sok digagano. Subuh serta acan subuh teh di Kanang Sapi diganong, neme ngiring netepan teh di Ciasihan di Hanap. Netepan di musola, netepan subuh, terus upami terus rada siang dugi ka pasarean atau napi ka Cibening. Jadi alhamdulillah simkuring masih orang dia. Malih mah ari lahir mah di Kanang Sapi. Ayo nama Kansas sauna teh. Lahir abdi teh di Kanang Sapi di dinya teh di Hanap. Ari Kanang Sapi mah di luhur, mun di Hanapna. Pangitan aya anu kenal dengan Mang Mog kapungkur. Mang Mog tah di dinya tatangi sareng abdi sareng pun Rama sareng pun ibu. Jadinya abdi lahir ari asli mah sok nyebatkeun urang Sukabumi. Margina pun bapa sareng pun ibu pedangnya di Sukabumi. Ya alhamdulillah ari pangawasan abdi sareng pun Raka Kiai Haji Tatang Haitami terus ka Cipasung Tasikmalaya terus ka Jakarta tah ayeuna mah di naon istilahna teh diamanahi ku masyarakat Jawa Barat kedah ngiringan ngawal negara anu disebatkeun janten anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ada satu kata dalam Quran yang belakangan banyak di antara umat Islam sendiri, malihma. Sebahagian pengambil keputusan alias eksekutif dan pemerintah alergi dengan kalimat ini. Apa itu? Khilafah. Kalau ada salah paham terhadap khilafah sampai membunuh orang tidak berdosa, tong disalahkan konsep khilafah. Tetapi yang harus diluruskan itu adalah orang yang memahaminya, kelompok yang memahaminya. Kenapa demikian? Karena konsep khilafah anu ku Allah Subhanahu wa taala dilungsurkeun ka urang sadayana, malih ditegaskan Allah menjadikan kalian semuanya itu adalah khalaifah fil ardi atau khalaifal ardi. Kita ini semuanya khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Wa ja'alakum bahasanya. Allah menjadikan kamu sekalian itu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi khalifah itu bukan hanya seorang presiden, bukan hanya seorang sultan, tidak. Kita semuanya ini adalah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apalagi waktu itu pada saat Nabi Allah Adam dijadikan khalifah oleh Allah, itu belum punya rakyat, belum ada masyarakatnya. Beliau baru sendirian, kemudian diciptakan istri beliau, baru 2 orang. Tapi Allah sudah mengangkat beliau sebagai seorang khalifah. Upami diemut kadinya, logikanya, setiap pribadi kita diciptakan ke muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Khalifah apa? Ini kemudian Al-Imam Mawardi menjelaskan tugas di dalam kepemimpinan Islam atau khalifah Islam itu adalah 2 paling tidak. Yang pertama adalah himayatuddin wa ri'ayatuhu. Dan ini yang tidak pernah bisa kita temukan dalam ilmu politik yang lain. Bahkan bicara ilmu politik selain politik Islam, tidak pernah bicara tentang persoalan agama. Yang ada adalah sekularisasi, memisahkan urusan agama dengan negara. Karena mereka menggunakan konsep sekularisme. Sekularisme itu asalnya dari orang-orang non-muslim, terutama orang-orang Kristen yang mengatakan kepada kaisar, ati li qaisar ma li qaisar wa ati lillahi ma lillah, kata mereka.
Berikan pada kaisar itu hak kaisar, berikan pada Allah itu hak Allah. Dipisahkan oleh mereka. Maka mereka memisahkan antara gereja dan negara. Nah, ini persoalan kemudian paham ini diserap oleh sebagian umat Islam. Bahkan memang disebarluaskan oleh mereka melalui pendidikan, terutama orang-orang yang kuliah alias belajar di negara-negara barat, pulang ke Indonesia atau ke negara-negara muslim, mereka pun menyebarluaskan pemisahan antara agama dan negara. Akhirnya Islam kena kumaranen. Mereka yang kemudian memisahkan antara agama dengan negara. Punten anu kasuhun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayah ibu-ibu nanti. Kayaknya. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, para alim ulama yang saya muliakan, kita hafal dengan firman Allah dan ayat jantan wirid anjing sareng sonten sunnah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaos ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Wirid sanes, wiridan orang sanes, mau dipisahkan jam politik. Moal tiasa wirid nage wirid politik eta teh. Setiap pagi sampai malam atau sore hari kita minta kepada Allah persoalan kekuasaan. Ya Allah, bahkan di antara doa kita, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau biarkan kau angkat seorang menjadi sultan, sallata yusallit, mengangkat menjadi sultan alias seorang pemimpin yang tidak pernah takut kepada engkau dan tidak pernah sayang pada kami, ya Allah. Pemimpin yang tersieun ke Allah dan tidak sayang kepada umat ini, kita minta pada Allah perlindungan, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dikuasai oleh orang yang tidak sayang pada kami dan tidak pernah takut padamu, ya Allah. Politik sanes. Tadi Akang parantos nyinggung. Tidak bisa umat Islam dipisahkan dari politik. Maka dari itu pilihannya cuma dua. Kita yang mau berpolitik dan memimpin, atau kita yang dipimpin dan dipolitisir oleh orang lain. Korban politik. Pilihannya cuma dua hidup ini. Kalau tidak mau berpolitik, maka kita bakal dikuasai orang. Dimanfaatkan ku batu. Suruh mendukung ini, suruh mendukung ini. Mereka yang bikin aturan dan sebagainya, kita harus mendukung dan setuju. Kalau sudah begitu tergantung mereka. Cuman dua pilihannya. Atau kita umat Islam angkat para ulama yang ada di sini sebagai pemimpin-pemimpin kita. Orang-orang yang mengerti tentang agama, mengerti tentang makna takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bunten anu kasuhun hiji. Jadi yang pertama adalah tugas seorang pemimpin dalam Islam yang disebut khalifah dalam Islam itu. Dan model khalifah terbaik itu adalah khalifah an-nubuwah. Yang disebutkan al-khilafatu ala manhajin nubuwah. Bukan tafsir, maaf ya, sanes tafsir si A, tafsir si B, tafsir si C, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C, tafsir partai A, partai B, partai C. Jangan. Kembalikan tafsir tentang khalifah itu kepada Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dijamin kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, maaf Bapak-bapak yang saya muliakan, setelah himayatud dunia, himayatud din, tugas seorang pemimpin dalam Islam itu melindungi agama. Apalagi mohon maaf, salah sawiya sepatarosan orang engke mitos pupus naon. Wama
Wa madinuka, bukan wa madaulatuka, apa negaramu. Nggak bakal ditaros, Pak. Kalau kita sudah meninggal dunia, nanti kita tidak akan ditanya apa sih negaramu. Negara saya Indonesia. Muah. Salah sawius patarosan nanti di dalam alam kubur adalah wa madinuka, apa itu agamamu. Nah, fungsi yang kedua ma'asyiral muslimin adalah imaratud dunya. Kalau tadi himayatud din, dan yang kedua adalah imaratud dunya, yaitu diperintahkan memakmurkan dunia. Kalau kita bicara kemakmuran, maka konsepnya lihat masjid. Makanya innama ya'muru masajidallah. Makmurkan masjid, makmurkan dunia seperti kita memakmurkan masjid. Bagaimana kita bisa memakmurkan dunia seperti bisa memakmurkan masjid? Seperti ia. Sehingga seluruh tempat di muka bumi menjadi tempat sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Begitu Rasul menyatakan, bumi telah dijadikan tempat sujud dan alat untuk bersuci untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hapunten anu kasuhun, ieu sanes sambutan, sanes kunanaon anu ngajantenkeun kewajiban jisim kuring ngadugikeun ka Bapak Ibu sadayana perkawis sakedap deui urang bade pesta demokrasi saur. Perkawis perbedaan partai, perbedaan kelompok sareng sajabina mangga diaos, mangga didiskusikan, mangga dibadanten. Itulah kenapa saya mengusulkan pada kesempatan ini, alangkah saena punten anu kasuhun Pak Kiai, kalau salah satu kitab yang diaos dalam kajian itu adalah fikih tentang politik Islam. Sama halnya dengan kita belajar punten Al-Imam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat-sangat wanti-wanti tidak boleh ada yang berdagang di pasar orang yang tidak mengerti riba. Halo? Kenapa? Karena boleh jadi kalau suatu saat dia menjadi pedagang, dia bisa menerapkan riba. Nu diharamkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring mengkiaskan karena ungkapan Umar bin Khattab, jangan pernah kita berpolitik bagi mereka yang tidak mengerti politik. Jadi sadayana dina Islam mah kedah aya ilmuna. Malih mah Adam alaihi salam pertama lungsur ka bumi ieu teh dibekali ku Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sehingga Nabi Allah Adam lungsur ke bumi itu sudah punya ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengelola bumi ini diawantawisna dengan ilmu. Tanpa ilmu pun anu kasuhun. Termasuk tadi imaratud dunya. Memilih seorang pemimpin adalah sebuah kenikmatan. Itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau milih ini? Untuk apa kau milih ini? Demi apa kau milih ini? Sadayana pasti ditaros ke Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun, amar ma'ruf nahi munkar, saur ilmu nahuma kapungkur kantos ngaos sakedik. Saur ilmu nahu nu disebutkeun parentah teh talabul fi'li minal a'la ilal adna. Lamun talabul fi'li minal adna ilal a'la namina naon? Doa. Oleh karena itu umat Islam harus di atas baru bisa minta dan memerintah. Lakukan ini, jangan lakukan ini kalau umat Islam di atas. Kalau umat Islam di bawah, maka umat Islam tidak bisa memerintah. Tah eta mah ka Allah tong ka jelema. Ya, ka Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Kalau ke bawah itu baru bisa memerintah. Barangkali itu kenapa kita harus seperti itu, karena Allah setelah iman, takwa dan kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, pesan Allah apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat Islam itu diperintahkan untuk memerintah, bukan diperintah. Kita hanya yang terbaik diperintah Allah saja.
Baru kita memerintah di antara kita dengan konstitusi, dengan Pancasila, dengan undang-undang dasar, kemudian undang-undang yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hapunten anu kasuhun bila aya anu kirang merenah ieu silaturahim disimkuring anu pertama, tapi mudah-mudahan Kang ya tidak yang pertama. Sok sanaos puteranna kedah sa Jawa Barat 27 kota kabupaten simkuring kedah muri. Wassalamualaikum warahmatullahi Rumah santri adalah kita. Kita adalah rumah santri. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.